tapi setelah nikah. Silakan nikmatin. Pegangan, ciuman, berjima, silakan, tapi setelah nikah. Kan gitu. Itu pointernya. Dan hilangkan prinsip dasar mengatakan harus punya ijazah baru menikah. Jauh-jauh itu semua. Nggak ada manfaatnya, kebutuhan biologisnya. Kalau sudah mendesak, kata Nabi SAW, ya, sesuatu itu bisa menjadi haram. Mohon maaf, ini bukan hadis, tapi sebenarnya para ulama yang mengatakan bahwasanya semua yang bisa membawa orang pada yang haram, maka berarti dia sudah wajib untuk mencari yang halal. Jadi misal dia kalau tidak menikah maka dia bisa jadi zina, dia wajib nikah pada saat itu, punya kewajiban, nggak bisa tidak. Kalau dia lagi safar dan dia punya keringanan buka puasa tapi dia paksakan diri, kalau dia tidak buka puasa malah dia sakit, malah dia mati, maka dia wajib berbuka puasa. Sudah pindah gitu kan hukumnya. Maka harus mengambil apa yang telah Allah SWT perintahkan tadi. Baik, selanjutnya dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, sesungguhnya negeri itu akan selalu thayyibah, akan selalu subur, makmur, tenang, aman kalau apa? Rabbun ghafur, ya, mengikuti Tuhan yang Maha Pengampun. Baik, yang kedua saudaraku adalah kiatnya infak. Al-infak, nafaqah, sadaqah. Ini banyak sekali orang yang tidak faham, subhanallah. Saya sering bahasakan di pengajian saya dan mudah-mudahan saya termasuk orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Kalau antum memang betul-betul mau mempertahankan dan mau mendapatkan rezeki itu, di setiap sesuatu yang Allah siapkan, yakini ada infaknya di situ. Dan kalau mau maksimal, keluarkan sepertiganya. Kalau mau maksimal. Misal, saya dikasih segelas ini. Kalau saya masih bisa berbagi dengan orang, sepertiganya itu lebih baik. Kue, saya beli, makanan, sepertiganya dikasih orang miskin, maka itu lebih baik. Makanya salah satu yang merupakan kelebihan daripada tabi'in yang masyhur Uwais Al-Qarni, itu beliau rahimahullah, kalau dapat, orang susah hidupnya, tapi beliau kalau makan, kadang-kadang cari makanan di sisa makanannya orang di sampah. Dapat roti dibersihin sama dia. Dibersihin, selesai dibersihin, masih dibagi lagi. Dibersihin, dibagi, dikasih orang lain sama dia. Dikasih orang-orang yang dianggap memang susah dikasih. Baru dia mengatakan, ya Allah, inilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada aku dan aku sudah berusaha membaginya untuk selainku. Masih dibagi. Kadang-kadang kita subhanallah beli makanan sampai rusak di rumah, nggak pernah dikasih orang. Saya wasiatkan kepada keluarga saya, jangan nginapkan makanan di rumah. Malam itu habis, besok urusan besok. Orang mukmin tahu hari lalunya sudah berlalu, tinggal taubat kalau salah dan dia bersyukur kalau benar. Hari ini milik dia, besok adalah gaib, dia tidak tahu. Selesai. Kita boleh berencana, tapi nggak ada yang bisa pasti. Hari ini punya kita, hari ini maksimalin, isi dengan ibadah, isi dengan amal saleh, isi dengan segalanya, itu pointernya. Besok itu urusan besok. Kita nggak pernah tahu. Hari ini subuh on time, duhur on time, semua on time, semua zikir pagi, semua ibadah, baca Quran terus. Besok deh, nggak ada istilah besok deh. Ini besok nggak ada urusan sama kita. Besok kita nggak tahu hidup atau tidak. Orang mukmin begitu. Yang telah berlalu, istighfar kalau salah, syukuri kalau ada. Hari ini maksimalin, besok kita tidak tahu. Lupain hari esok. Sudah. Kita nggak tahu kapan kita masih hidup atau tidak. Boleh punya planning, tapi bukan satu kepastian. Ini banyak orang bilang, oh besok aja deh saya baru silaturahim. Besok aja deh saya baru begini. Apa besok lagi? Ente masih hidup besok, gitu kan? Nah ini harus perhatikan gitu. Baik. Sekarang masalah infak ini adalah mengeluarkan yang terbaik dari apa yang kita miliki dan itu sifatnya per item. Per itemnya. Itu jauh lebih baik. Kita baru beli baju 100.000. Kalau antum bisa keluarin 33.300 sekian atau 35.000 lah antum keluarin, infakkan karena saya sudah diberikan oleh Allah kesempatan beli baju 100.000, itu maksimal. Itu akan luar biasa. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu, bukankah sudah masyhur kisah ada dua orang di zaman Bani Israel punya kebun bersebelahan, kemudian yang satunya mendengar suara dari langit, dengan yang mengatakan dari awan, tuangkanlah hujan di kebunnya fulan, tetangganya dia. Lalu diikuti sama dia awan itu, ternyata betul hujan turun di tempat temannya, yang lain gak ada dapat hujan, termasuk dia sendiri gak dapat hujan gitu. Lalu setelah itu dia lihat hujan turun, selesai hujan turun dia datang ke temannya, dia tanya tetangganya, apa yang kamu lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan yang mengatakan begini dan begitu, gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya membagi hasilnya, hasil daripada kebun ini menjadi 3. Sepertiganya langsung di jalan Allah, langsung.
Ini maksimal, terima gaji 1 juta, 350 ribu kalau perlu itu sudah untuk jalan Allah. Fakir miskin kah, kerabat yang susah kah, kasih orang tua kah, pokoknya jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan menjadi modal saya, tambah modal, sepertiganya saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Ini kalau mau maksimal. Kalau enggak, minimal ada yang dikeluarkan. Hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW apa? Ya ibna Adam, anfik, unfik alaik. Kau infak dulu, kata Allah, baru saya infak untukmu. Kita kadang-kadang salah, sibuk dengan tabungan. Sekali lagi, hari esok itu lain. Boleh diprogramin, tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Kita boleh mempertahankan sumber dana kita, iya. Tapi pendapatan yang kita punya hari itu dimaksimalkan dalam sedekah. Pada saat Nabi SAW mengatakan jihad, Abu Bakar datang membawa apa? Seluruh hartanya. Seluruh harta yang dia miliki hari itu bukan sumber usahanya, bukan. Beliau tetap punya kebun-kebun, bukan kebunnya dijual, enggak. Tapi yang ada di kantong yang di rumahnya hari itu 1 juta, ini ya Rasulullah, semua. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu hari ini? Allah dan Rasulnya. Karena sudah terlanjur diminta infak. Tapi bukan berarti tidak ada sumbernya, ada. Jangan salah paham dengan masalah ini. Jadi harus balance dalam memahami dengan ilmu yang benar. Gitu kan? Tapi infak akan mendatangkan infaknya Allah kepada kita. Itu pasti. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga dikatakan dalam riwayat sahih kalau beliau tidak dapat orang fakir miskin datang ke rumahnya, beliau keluar mencari mereka. Cari mereka untuk diberikan sedekah tadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, kalau ngaku mukmin ikutin ini. Anfiqu, keluarkan di jalan Allah. Mimma razaqnakum. Kata-kata mimma berarti masuk dalam semua substansialnya. Apapun yang kita dapatkan, yang kami jadikan sebagai rezeki kalian. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari, maksudnya hari kiamat, tidak ada lagi transaksi, nggak bisa lagi kita kembangkan ya modal atau usaha yang ada, nggak ada lagi persahabatan, nggak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat selanjutnya adalah surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 dan 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khilal. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Ibrahim, surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 sampai 34. Terjemahannya, qul li'ibadiyalladzina amanu. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku beriman tentang keberadaan Allah, yuqimus shalah, jaga salatnya, yang wajib dan sunnah kerjain semua, jangan pilih-pilih. Wa yunfiqu, lalu mereka mengeluarkan mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami jadikan rezeki untuk mereka, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya kadang-kadang kita subhanallah di depan umum apa boleh buat, di tengah jalan ada fakir miskin lewat, ya kita harus kasih, tinggal ngontrol supaya enggak riak saja. Tapi kita disuruh berinfak kepada Allah SWT. Tentu secara sembunyi-sembunyi lebih baik daripada terang-terangan, tapi bisa saja terjadi sirran wa alaniyah. Min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khilal, sebelum datangnya hari tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan di antaranya. Tidak ada lagi maaf-maafan di situ. Di hari kiamat sudah terlambat. Orang kalau mati, kalau meninggal belum sempat infak, berharap semua hartanya diinfakkan, tidak ada yang ditabung sama dia. Gitu kan? Berharap seperti itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah memerintahkan kalian berinfak tadi siapa? Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, ini hujan lagi deras dan dialah yang turunkan. Ini turunkan hujan sekarang Allah. Dan Allah yang telah menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu Allah turunkan atau keluarkan dari hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih,
Dan Allah juga tundukkan untuk kalian, bahtera-bahtera kalian bisa jalan di muka bumi, maaf, di atas lautan. Dari mana bisa besi-besi yang kuat? Baja-baja itu bisa ngapung di atas air. Kalau kita mengatakan, oh karena kadar garamnya tinggi. Bukan, karena Allah yang mudahkan itu. Allah SWT mudah. Kalau kita karena garamnya baik, kenapa di sungai bisa ngapung? Kan sama saja. Susah, memang Allah mengatakan wasakhara, dan Allah tundukkan untuk kalian, ya, fulkan litajriya fil bahar bi amri, agar kapal-kapal kalian bisa berjalan di atas air tersebut dengan izinnya. Tentu sekarang banyak orang tidak sadar, ya, kita ini subhanallah bisa hidup mayoritas itu dari lautan, dari air-air itu. Jadi sampai sekarang kontainer-kontainer itu jalan dari negara ke negara, gitu kan? Banyak sekali, dan di lautan itu penuh dengan, ya, kapal-kapal yang membawa kebutuhan-kebutuhan manusia. Wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah tundukkan juga untuk kalian sungai. Bukan cuma kapal bisa ada di atasnya, diambil juga hasil-hasilnya dari situ. Karena kapal-kapal ada kapal nelayan, ada kapal barang, banyak. Semua yang berfungsi itu, masing-masing dengan fungsinya itu adalah Allah tundukkan. Bisa dikeluarkan batu-batunya jadi perhiasan, jadi mahal, mutiara-mutiara. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan dia juga telah menundukkan untuk kalian matahari dan bulan yang daibain, terus rutin. Matahari terus terbit pagi, bulan terus kelihatan malam, terus tiap hari, daibain. Jadi selalu bersilih berganti, Allah SWT kasih. Itu luar biasa, ya. Jadi fungsinya banyak matahari, dan banyak fungsinya bulan juga di malam hari. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah juga memudahkan untuk kalian, menundukkan kalian malam dan siang. Siang untuk bekerja, mencari aktivitas, malam untuk istirahat. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia telah memberikan kalian semua yang kalian minta. Jadi Allah SWT, kita harus tahu, ya, ini permintaan kita misalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat kita mengatakan, ya Allah berikanlah saya, pada saat itu pula Allah sudah menentukan waktu penerimaannya. Tinggal tergantung, kata ulama, bobot permintaan. Waktu Nabi Zakaria minta untuk diberikan, ya, untuk diberikan anak dari istrinya yang mandul. Di akal manusia nggak mungkin. Gimana bisa perempuan mandul melahirkan? Dia berdoa 10 tahun, belum dikasih, 20 tahun belum. Karena bobot doanya berat. Minta anak dari istri yang mandul, bukan dari perempuan lain, gitu kan. Allah kasih setelah 70 tahun, ya. Setelah umurnya 100 tahun baru Allah kasih. Dan ada alasan, karena Allah ingin menjadikan pelajaran bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada tanggal pasti diterima doa. Kadang-kadang kita buru-buru, mungkin kita minta disembuhin flu, memang Allah mau kita berdoa selama seminggu. Enggak, kita 3 hari sudah berhenti. Dapat pahalanya tapi enggak dapat hal yang diinginkan. Mau usaha, mau minta dibayarin utang kita sekian banyak. Allah sudah tentuin, begitu kita akan, ya Allah, Allah makfini bihalalika an haramik, wagni fadlika amman siwak. Itu kan doa yang paling bagus untuk utang yang terlilit, gitu kan. Lalu kata Ibnu Abbas, siapa yang berdoa ini, ya, maka pasti pasti utangnya akan dibayar oleh Allah walaupun memenuhi langit. Ya kan gitu. Jadi kita minta, ya Allah, cukupkanlah saya terhadap apa yang kau halalkan dari yang haram, dan jauhkanlah saya dari semua selain kamu untuk bergantung. Baik, kita berdoa. Mungkin pada saat utang kita sekian banyak, sekian juta, Allah SWT ingin membersihkan dosa-dosa kita, sekaligus ingin memberikan jalan keluar untuk itu, tapi mungkin dalam sebulan berdoa. Ada orang tidak, subhanallah, baru 2 hari, 3 hari, Allah belum kasih, ya udah nggak usah. Akhirnya ikhtiarnya cuman manusia saja terus, utang lagi sama orang lain, utang lagi sama orang lain, tidak pernah selesai, nggak pernah selesai. Minta kepada Allah SWT maka akan selesai semua. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, semua yang kalian minta dikasih. Cuma ada masalah yang nanti kita sebutkan di bulan ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian mau hitung nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah kalian bisa hitung. Di tubuh kita ada 360 sendi. Satu sendinya saja, anggap ini jari kita sekarang ada 3 sendi. Satu sendinya patah. Kalau antum ke dokter, berapa biaya ini? Memperbaiki, ya. Kalau ganti sendi sudah susah, nggak mungkin. Kalaupun harus diganti berapa juta biayanya, gitu kan. Ini pernah nggak antum syukuri per sendinya? Ini alhamdulillah, semua sendi 360. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang dia harus bersedekah kepada Allah sebagai tanda syukur. Dan 360 sendi yang sedekah tadi itu bisa tergantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Keringanan lagi dari Allah. Kenapa enggak sholat duha? 2 rakaat berapa lama? 5 menit sholat, gitu kan?
Maka ini sudah luar biasa. Berapa banyak nikmatnya Allah SWT, bisa kita melihat. Coba antum tutup mata antum berapa detik saja. Bayangkan kalau antum tutup terus begitu, buta nggak bisa melihat. Sekarang kita bisa lihat 24 jam. Bangun tidur, bangun, buka, sudah langsung kelihatan. Oh ini lampu, oh ini kipas, oh ini, oh bisa kelihatan. Pernah antum syukuri per detiknya? Ya. Kadang-kadang orang masuk ke bioskop untuk lihat sesuatu bayar kan? Antum pakai lihat, ini bukan bioskop nih. Fakta, lihat langit, lihat hujan, lihat manusia. Ini bukan film, nggak bayar, gratis. Bas, alhamdulillah, selesai. Hanya itu saja. Kadang-kadang kita tidak bisa kalau menghitung nikmat Allah, tidak bisa. Kata Allah, innal insana lazalumun kafar. Ini lagi mubalaghah ini. Sesungguhnya manusia zalum. Bukan cuma zalim, tapi zalum. Betul-betul dia orang yang manusia itu zalim, luar biasa zalimnya. Sekarang saya tanya ikhwas sekalian, kita jujur bilang, antum setahun tidak sakit, setahun tidak pernah sakit. Setelah setahun kita dikasih flu seminggu, ngeluh nggak? Banyak manusia yang ngeluh, aduh flu nih, aduh batuk. Baik, kalau tanya, coba muhasabah diri sendiri, berapa lama antum nggak sakit? Setahun. Setahun itu 365 hari. Antum sakit seminggu, anggap 5 hari. Kalau kita mau bicara masalah kejujuran, mestinya kita sakit 365 hari juga. Mestinya balan, setahun sehat, setahun sakit. Kerja 30 hari di kantor, dikasih gaji sekian. Hitungannya per hari sekian dikali 1 bulan, kan begitu. Kalau mau syarakan maksudnya, tidak, Allah enggak. Didatangkan setahun tidak sakit, 3 tahun enggak sakit, sakitnya seminggu, sakitnya sebulan. Ada orang stroke 10 tahun, tapi umurnya sudah 80 tahun, 70 tahun dia sehat. Enggak berimbang. Nikmatnya Allah, zalum manusia ini, luar biasa, semua dipungkiri. Kuping bisa mendengar, semua bisa berfungsi, ini sudah luar biasa nikmatnya Allah. Bahkan kadang-kadang subhanallah hal-hal yang kita anggap tidak baik di mata kita, itu sebuah nikmat yang besar. Seperti misalnya capek, lapar, haus. Sekarang kalau kita tanya siapa yang mau lapar, siapa yang mau capek, siapa yang mau haus, orang pasti nggak mau kan? Tapi kita lupa subhanallah. Tanpa lapar tidak enak kita makan. Tanpa haus tidak enak kita minum. Tanpa capek nggak enak kita istirahat. Kalau antum sudah kenyang, dikasih lagi ayam bakar, kambing bakar, masih mau makan. Tapi kalau lapar, nasi sama tempe enak. Kan gitu. Dan makanan ini ikhwas sekalian perhatikan baik-baik ya. Jangan terpengaruh dengan ragamnya macam-macam, itu cuma variasi. Semua makanan ikhwas sekalian kalau sudah lewat dengan ini saja ya, seperempat jari kita melewati lidah, antum sudah lupa ayam goreng kah tadi, ayam bakar kah, kuah kah, sudah habis ceritanya, sudah masuk ke tubuh. Ini saja yang memberikan nih. Jangan terpengaruh dengan kemasan sehingga ini tidak disedekahkan, merasa sombong dengan makanannya. Naudzubillah, apa yang mau disombongin dengan ini semua? Masuk, hilang semua warnanya. Yang merah, yang biru tadi sudah lupa. Semua jadi kotoran sama, kotorannya warna kuning. Azzakumullah. Ini semua harus dipelajari baik-baik. Siapa yang kalau tidak haus tentu tidak enak kita minum. Baik, kalau antum haus, puasa, kemudian sampai buka puasa dapat air es, itu luar biasa nikmatnya. Gitu kan? Sama hanya dengan capek, kalau antum disuruh tidur dari pagi sampai malam, tidur terus ya, jangan bangun. Nanti malam suruh tidur lagi, mau tidur gak? Sudah gak mau. Coba kalau antum capek kerja, terus malam suruh tidur 2 jam aja. Luar biasa nikmatnya. Pernah enggak antum mengucapkan alhamdulillah untuk lapar, untuk capek, untuk haus? Ada adalah aduh lapar, aduh haus gitu kan, aduh capek. Coba alhamdulillah lapar, karena dengan lapar enak makanannya. Kan itu. Jadi ini harus semua diperhatikan baik-baik. Manusia zalum, manusia naudzubillah, misalnya semoga Allah menjaga kita semua ikhwas sekalian dan kaum muslimin tentunya jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Allah, karena banyak sekali nikmat Allah yang tidak disyukuri. Dan juga kafar itu kufur terhadap nikmatnya Allah, kufur. Dia usaha bertahun-tahun, berhasil 10 tahun ada penghasilannya, Allah coba bangkrut. Coba nih, baru berapa hari, aduh bangkrut, ditipu orang gini, sudah ribut, seperti sudah hancur, sudah kiamat dunia. Kalau kita orang mukmin, Allah lagi coba saya. Berapa tahun saya nikmati? 10 tahun ya sudah. Ini masih bisa kita tunggu, nggak masalah. Setahun, mungkin ada baru berapa hari, insya Allah ya Allah keluarin. Allah kadang-kadang subhanallah musibah datang itu, Allah mau tarik kita supaya Allah ini, saya cinta sama kamu, kembali kepada saya. Karena beda doa kita kalau lagi musibah dengan tidak ada musibah kan, beda.
Kita akan lebih bisa khusyuk, lebih bisa nangis. Itu yang mahal tuh. Allah mau kita berdoa begitu. Seperti saya jelaskan pada saat kita jelaskan materi lalu mutiara musibah dan cobaan itu, sudah saya titik beratkan masalah itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah Allah SWT jelaskan, atau kita langsung pindah ke poin ketiga ya. Kunci ketiga adalah nikmatin yang halal dan thayyib serta jauhi yang haram. Tentu ini masih ada bahasan banyak kalau kita bicara masalah mensyukuri nikmat Allah dan berinfak tadi ya. Tapi yang ketiga adalah fokuslah saudaraku kepada yang halal dan thayyib. Apa itu thayyib? Ya, kualitas. Ya Allah SWT sudah siapkan, dan subhanallah semua yang halal pasti bagus, pasti berkualitas gitu kan. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan semua yang baik-baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Pilih pacaran, tidak mau nikah, itu berarti menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Haram nggak boleh berinteraksi sama lawan jenis, berdua, khalwat nggak boleh. Kenapa harus mengharamkan thayyibat, pernikahan yang boleh berduaan silakan, halal. Tapi kita lari kepada yang haram. Makanan, pergaulan, ekonomi, transaksi jual beli, berpolitik, ya, membangun negara Islam, semua harus ada sistem yang benar. La tuharrimu thayyibat, jangan kalian haramkan yang telah halal, ya, malah lari kepada yang haram. Apa yang telah Allah halalkan untuk kalian, dan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Dan makanlah dari apa yang telah kami berikan rezeki, apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian dengan cara halal. Halal artinya yang Allah bolehkan saja. Thayyib yang berkualitas. Kata ulama ini tidak bisa pisah ya. Harus halal dan thayyib. Ada sesuatu yang halal seperti ayam halal, kambing halal, tapi kalau sudah rusak enggak thayyib, maka tidak boleh dimakan. Harus halalan thayyiba. Harus yang Allah bolehkan dan berkualitas. Kemudian bertakwalah pada Allah yang kalian kepadanya beriman. Juga dalam surah An-Nahl disebutkan urutan 16 ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah apa yang telah Allah jadikan sebagai fasilitas atau rezeki buat kalian, halalan thayyiba, halal dan baik. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah yang sesungguhnya yang kalian kepadanya menyembah. Banyak orang subhanallah ya, karena ketakutan dengan masalah ini, maka masalah memakan yang halal atau memberikan makan pada orang lain, sampai ada pada tingkat orang membunuh anaknya karena takut miskin misalnya, karena takut memberikan makan kepada mereka. Tidak saudaraku, jangan pernah berpikir seperti itu, karena semua rezeki telah Allah tentukan untuk setiap hambanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya di dalam surah Al-An'am urutan 7 ayat 151 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada potongan ayat wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak dapat makanan, atau terpaksa deh saya makan ini haram karena nggak ada lagi yang lain. Enggak, Allah bisa memberikan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Anak-anak itu lahir, kita tinggal tahu ikhtiar, Allah yang memberikan rezeki. Juga dalam ayat yang lain dikatakan surah Al-Isra urutan 17 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin, kamilah memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Dibalik oleh Allah ayatnya. Kalau tadi surah Al-An'am dikatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berikan rezeki kalian dan kepada mereka, anak-anak. Di sini dibalik oleh Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Artinya, pastikan anak-anak kalian bukan kalian yang berikan rezeki, kami yang berikan rezeki kepada mereka. Jadi semua sudah ada rezekinya. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia menerima semua rezekinya, hatta yustawfa rizqah, sampai dia terima semua rezekinya, gitu kan? Juga ada kisah, tentu kalau kita mendapatkan rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita agar ya, menikmati rezeki itu. Tidak boleh dibatasi, nggak boleh dibatasi. Nikmatin, tidak masalah. Kita mau beli makanan, beli yang enak. Ada makanan yang 1.000, ada makanan 3.000, tapi bedanya ini lebih banyak, lebih bagus. Oke, beli yang ini, nggak masalah. Nikmatin.
Kita mau beli pakaian, ada pakaian yang 20.000, ada yang 100.000, tapi 100.000 lebih bagus kayaknya, boleh beli, nggak masalah. Kan gitu. Itu berarti kita menikmatin yang halal, nggak masalah. Allah halalkan, yang penting tidak berlebihan. Wala ta'tadu, jangan berlebihan. Beli 100.000 sudah bagus, enggak deh, karena saya gengsi saya mau beli yang 5 juta, nggak bisa. Itu tidak namanya, melampaui batas, nggak boleh. Wala ta'tadu. Tapi boleh kita nikmatin, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi al-abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kita makan, oh ya halal, bismillah, makan. Nikmat, bagus, makanannya bagus, bumbunya segala, itu bagus, itu nggak masalah. Itu kan nikmatin pakaian, memilih pasangan yang baik, yang sempurna, bisa, nggak ada masalah. Itu boleh saja, sambil minta kepada Allah SWT. Jadi boleh. Makanya Abu Hanifah rahimahullah pernah dalam majlis beliau, ada seseorang ikut dalam majlis ilmu. Setelah bubar semua masih ada dia. Orang ini rambutnya berantakan, gak disisir, bajunya kotor, penampilannya sangat seperti orang yang susah sekali gitu. Abu Hanifah rahimahullah berkata, pergilah ke mihrab sana, angkat sejadah saya, ambil apa yang dibawanya. Dia ke sana, ditemukan di bawah sejadah Abu Hanifah ada 500 dirham. Dibawalah sama dia uang itu ke Abu Hanifah. Ini ya imam. Dia pikir Abu Hanifah cuma minta tolong. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki kehidupanmu. Kata orang itu, saya orang kaya wahai imam. Lalu kata Abu Hanifah rahimahullah, kalau begitu mana kamu dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi al-abdi. Allah sangat suka melihat bekas hambanya, nikmatnya pada hambanya. Jadi kita boleh. Dan ketahuilah juga poin penting di sini, Allah Azza wa Jal kalau memberikan rezeki saudaraku tanpa batas. Tidak ada batasnya. Kita minta satu, Allah kasih 10. Gitu kan? Itu banyak sekali yang Allah SWT. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 212, A'udzu minasyaitonir wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau berikan rezeki tanpa hisab, enggak ada kalkulatornya. Enggak ada hitung-hitungannya. Hisab berarti tidak ada hitungannya. Enggak ada batasnya. Sekali kita berdoa Allah kasih, 10 tahun kita akan dapatkan nikmat. Bukan lagi cuma pada hari itu kita nikmat, tidak. Sekali disembuhin, sembuh sampai 5 tahun gak sakit misalnya. Terus Allah SWT kasih, tanpa hisab, tidak ada batasnya. Dikasih makan, kita syukur alhamdulillah. Sampai kita meninggal, kita rasa kenikmatan terus makanan itu. Maka itu beri hisab, tanpa ada batasnya gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain surah An-Nur urutan 24 ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisnisnya dan transaksi jual belinya, jabatannya, kedudukannya di dunia tidak akan membuatnya lalai dari zikrullah dan mendirikan sholat. Buka toko, azan, tutup. Lagi ngajar, berhenti, sholat dulu. Lagi apa saja kegiatan, tinggalkan semua. Jadi la tulhihim artinya tidak mempengaruhi mereka. Kemudian tidak mengeluarkan dari zikrullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Jadi mereka dapat gaji, dapat penghasilan, tidak lupa dengan zakatnya. Mereka takut pada hari di mana hati-hati manusia dan mata mereka terbalik fungsinya. Jadi karena takutnya hari kiamat, orang jadi buta, matanya susah. Atau hatinya pun bisa melihat seperti matanya bisa melihat. Kan gitu. Itu bisa terbalik semua pada hari kiamat. Orang luar biasa karena dahsyatnya gitu. Lalu Allah SWT mengatakan liyajziyahumullah ahsana ma amilu wa yaziduhum min fadli, dan Allah akan memberikan balasan terbaik apa yang mereka lakukan dan Allah tambah lagi plus gitu kan. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang tidak ada hisabnya. Kemudian termasuk saudaraku adalah yang poin keempat, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ini penting sekali ya. Istighfar ini tidak ada batasnya. Artinya betul-betul sangat luar biasa untuk diamalkan. Allah SWT menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11. Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Nuh, mohon ampunlah kamu kepada Rabbmu, karena seringkali rezeki tertahan juga, tidak bertambah atau tidak bertahan karena adanya dosa. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia dengan istighfar kalian akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.
Dan tadi kita sudah jelaskan fungsi-fungsi hujan, dan memperbanyak harta serta anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun, juga mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi bisa saja di dalam kebun itu akan mengalir air yang akhirnya mempermudah seseorang untuk bisa ya mendapatkan lebih manfaatnya, gitu kan. Kemudian telah datang kepada Hasan Basri rahimahullah 3 orang, yang satu mengatakan, ya Imam, saya sudah lama sakit tapi tidak pernah sembuh. Saran anda apa? Kata Imam Hasan Basri rahimahullah, beristighfarlah. Lalu datang orang kedua mengatakan, wahai Imam, ya saya sudah lama menikah tidak punya keturunan. Kata Imam Hasan Basri, beristighfarlah. Artinya orang-orang ini sudah ikhtiar ya. Kemudian yang ketiga datang orang mengatakan, wahai Imam, saya sudah lama kerja tapi tidak pernah kaya seperti si fulan, ditunjuk orang kaya raya. Apa saran anda? Kata beliau, beristighfarlah. Pulanglah mereka semua. Ada satu orang bertanya kepada Hasan Basri berkata, wahai Hasan, Imam, kenapa anda berkata begitu? Kenapa cuma istighfar? Lalu dia bacakanlah firman Allah dari surah Nuh ayat 10 sampai 12 gitu. Kemudian juga ada surah Hud ayat 52 yang berbunyi, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, surah Hud ayat 52, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya apa manfaatnya, dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu. Artinya untuk mendapatkan banyak rezeki. Kemudian dan dia akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatan kalian. Ternyata istighfar bisa memberikan manfaat kekuatan fisik. Kata sebagian ulama tafsir, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menguatkan semangat yang sudah lemah. Ya, itu istighfar. Ya, zikrullah ini banyak manfaatnya. Makanya pernah juga dalam riwayat lain dikatakan Fatimah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, waktu itu kebetulan ada banyak budak-budak hasil rampasan perang. Kata Fatimah, ya Rasulullah, berikan saya satu untuk membantu saya. Ini lihat tangan saya, tangannya beliau pecah-pecah, gitu kan, karena mencuci bajunya suaminya dan anaknya Ali dan Hasan dan Husain, gitu kan, masak, bersihin rumah sendiri, tangannya banyak pecah-pecah. Apa kata Nabi SAW? Tidak dihadiahin pembantu, budak. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, maukah saya tunjukkan kau amal yang lebih baik daripada pembantu? Tahu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kira-kira kalau kita pikir apa hubungannya antara butuh pembantu-bantu dengan zikir ini? Kata ulama hadis banyak sekali manfaatnya. Orang kalau sudah mulai malas bekerja, coba baca 33 masing-masing ini. Insya Allah akan semangat lagi baru. Zikrullah memiliki luar biasa. Jadi Allah sudah menciptakan di tubuh kita ini, kalau lisan kita mengucapkan zikrullah, itu seperti sebuah sinyal listrik yang sangat luar biasa di tubuh kita. Memberikan semangat, mengusir setan, dan seterusnya. Banyak sekali manfaatnya gitu. Maka Allah mengatakan dan dia, kata Nabi Hud, akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling lalu kemudian kalian berbuat dosa. Dan juga dalam hadis ya dikatakan, hadis riwayat disebutkan dalam hadis yang sahih, ya tidak disebutkan secara khusus riwayatnya, tapi umumnya sih, mohon maaf, disebutkan riwayatnya kok ini. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dalam bab Qiyamul Lail, dan juga disebutkan dalam Sunan Al-Kubra, gitu kan, dengan sanad yang sahih semuanya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sering membaca istighfar rutin, niscaya Allah akan menghilangkan segala kegundahannya dan kesusahannya, serta dikaruniakan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, jadi ini adalah memperbanyak istighfar dari manfaat tadi itu. Kemudian juga ada poin-poin lain karena melihat waktu ya, saya ringkaskan. Yang kelima adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah, dan ini sudah jelas dalam surah At-Talaq ya, ayat 2 dan ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bertakwa ini artinya mengikuti semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua apa yang Allah larang. Mengerjakan semua yang wajib dan sunnah, meninggalkan semua yang haram dan makruh. Itu takwa. Jadi harus difahami ini ya. Takwa itu artinya mengerjakan semua Allah perintahkan yang wajib dan sunnah. Dan takwa termasuk adalah meninggalkan semua yang haram dan yang makruh. Makruh pun ditinggalkan sama dia, nggak dikerjain. Itu takwa. Allah SWT mengatakan surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, A'udzu minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja itu tadinya orang Arab bilang begini dalam kamusnya. Kalau makhraj artinya sesuatu tempat untuk keluar, tapi bukan keluar saja jalan, tapi apa saja yang sedang dihadapi jadi jalan keluar. Seperti misal, contoh biasanya
kalau pintu darurat di hotel-hotel, kalau antum lagi umroh, lihat tertulis makhraj, gitu kan. Orang Arab juga mengatakan makhraj itu kalau biawak mau keluar dari lubangnya dan dia berhasil keluar dikatakan makhraj, tempat keluarnya itu. Nah, kalau diberikan contoh di kamus orang Arab itu, kalau makhraj artinya orang yang tadinya jalan sempit, tidak bisa bergerak, kemudian dia bisa dapat jalan luas, dia bisa lari, itu namanya dia dapat makhraj. Allah mengatakan apa? Siapa yang bertakwa, nikmati yang halal, kerjakan semua perintah yang wajib dan sunnah dan meninggalkan yang haram dan makruh, maka Allah akan berikan makhraj. Artinya jalan keluar yang sangat luas dari masalahnya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tentu kalau saya partnerkan takwa dan tawakal, ini satu ya. Yang dipartnerkan oleh Allah, dia tidak bisa dipisahin. Tawakal artinya ya mengembalikan ikhtiar upaya kita setelah mengembalikan urusan kita setelah berikhtiar, gitu kan. Jadi ini sama-sama. Siapa yang bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha bertakwa, kemudian dia serahkan kepada Allah, ya fahuwa hasbuh. Allah akan jadi pencukup baginya. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sesungguhnya Allah telah menyampaikan apa-apa yang kalian butuhkan, gitu kan. Dan juga Allah telah menentukan segala sesuatunya, ya, kadra, ukurannya. Kemudian termasuk yang keenam adalah menjaga silaturahim. Ya. Tentu ini dalilnya cukup banyak ya, dan saya sarankan kalau antum punya kelebihan rezeki bisa beli buku ini, Dr. Fadl Ilahi, yang kunci sukses memperoleh rezeki ya. Kalau yang poin-poin yang sedikit saya tambahkan dari sini, tapi yang dari awal saya jelaskan itu tulisan saya sendiri, yang saya coba susun gitu kan. Tapi saya lihat buku ini juga cukup banyak mengangkat dari dalil yang mungkin saya belum angkat dalam tulisan tadi. Itu. Baik, kemudian yang tadi saya katakan adalah silaturahim, dan ini sangat jelas ya. Sebentar saya lihatkan dulu. Tentu ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, gitu kan, dan dipanjangkan umurnya, maka dia bersilaturahim, gitu kan. Ya. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukharinya yang berbunyi man sarrahu an yubsata fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka dia menyambung hubungan silaturahim. Dan silaturahim ini saudaraku istilah yang digunakan untuk apa? Untuk orang yang punya turunan hubungan darah. Jadi salah kalau ada orang bilang saya mau silaturahim ke rumah teman saya.